Selamat datang di tempat usaha Mina Puyuh. Mina Puyuh merupakan kombinasi dari dua jenis usaha budidaya, yaitu puyuh dan perikanan. Seperti apa usahanya? Mari kita cari tahu. Mempertahankan produksi itu di dunia pertanian itu sesuatu yang sangat sulit loh. Sangat-sangat sulit karena hubungannya dengan musim, kendala iklim, kendala biaya, kendala SDM, kendala macam-macam kan. Nah, justru menariknya begitu kalau usaha-usaha pertanian itu karena banyak permasalahan itu tantangan kan begitu ya. Nah, tantangan itu mungkin penggunaan teknologinya, desain kandangnya, macam-macamnya lah. Kandang misalnya lagi apa seharian ini harus ditambahin sehingga dia tidak ada kekurangan minum. Padahal minum itu dalam pertumbuhan ini sangat diperlukan ya, antara minum dan pakan itu guys. Jangan sampai asat atau jangan sampai kehabisan, utamanya. Ada tidak larangan-larangan khusus dari segi teknis budidaya Mina Puyuh? Mina Puyuh yang jelas puyuh itu atau unggas sifatnya itu peka sekali. Jadi matanya itu adalah sangat peka terhadap lingkungan. Dia melihat siapa yang tiap hari dilihatnya itu sangat peka, sehingga kalau ada orang luar masuk kandang itu dia stres karena itu orang baru. Nah, kalau stres hubungannya dengan produknya nggak sempurna kan, bisa menunda bertelur. Kalau bertelur itu tidak berwarna, tidak keluar ini ya belentok-belentoknya sesuai dengan sifat alami dari telur itu kan kayak gitu ya. Kandang yang utama itu kandang bebas dari amonia, artinya masuk kandang itu tidak bau banget gitu ya. Kalau bau itu karena pakan. Ini ibaratnya diversifikasi kan. Nah, usaha-usaha pertanian dengan sistem diversifikasi itu keuntungannya banyaknya. Satu, kontinuitas pendapatan, ya, juga terkait dengan kontinuitas pasar, relasi-relasi bisnis yang lebih luas kan begitu ya. Karena kan dengan ikan dan puyuh itu berarti saya punya relasi bisnis. Satu dari sisi ikan ya, misalnya aja ikan berarti saya dengan pedagang-pedagang ikan, pedagang benih atau petani yang lain di bidang perikanan. Kemudian pakan kan begitu ya dengan pabrikan. Nah, kalau di puyuh berarti saya juga menjalin kerjasama dengan para breeder. Keuntungan ekonomi itu adalah salah satu tujuan jangka pendek orang berbisnis. Nah, ketika keuntungan ekonomi itu tercapai, kan bisnis dikembangkan karena modal kita kan sudah berkembang kan begitu ya. Jadi itu modal internalnya itu sudah ada sehingga kita mau meningkatkan skala usaha itu no problem kan gitu. Walaupun ada kekurangan itu bisa disupport lembaga-lembaga ekonomi, dan lembaga ekonomi pasti mensupport karena sudah ada kegiatan. Kemudian lingkungan sosial juga terbina, di mana bagaimana kita memotivasi generasi muda, itu aspek pendidikan. Kemudian masalah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang tidak bekerja. Bisnis pertanian itu agak berbeda dengan di luar pertanian, kan? Karena di sini kalau dalam teori itu disebutkan bahwa faktor kendala itu banyak. Faktor hubungannya dengan tanamannya atau produknya atau komoditasnya, faktor iklim, curah hujan, lingkungan, sumber daya yang itu semua berinteraksi, Mbak. Contoh misalnya aja puyuh itu ya, puyuh kan ada masa produksi, berarti ada waktu, pembatasnya waktu kan. Misalnya aja kalau secara normal itu 18 bulan. Setelah 18 bulan dibudidaya sudah tidak bertelur kan begitu ya, berarti itu waktunya 18 bulan. Beda dengan Anda punya pabrik sepatu, ketika itu mesinnya itu diproduksi terus, kemudian ada bahan baku terus saja, selama itu bisa memproduksi sepatu kan gitu ya.